Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Purnamasari. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan, tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Sebagai guru penggerak harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, harus berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berjalan selama 3 tahun, maka yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan berpihak pada murid. Nilai ini mengutamakan kepentingan dan kebutuhan murid dalam setiap proses pembelajaran. Guru yang berpihak pada murid berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan murid secara individu, serta mendukung perkembangan potensi mereka secara optimal. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran berpihak pada murid, yaitu dengan program Setiap Anak Berakhlak Mulia. Dengan kegiatannya yang pertama, penilaian akhlak dan iman di awal semester, saya melakukan penilaian untuk memahami tingkat pemahaman murid tentang akhlak dan iman. Yang kedua, pendampingan spiritual, yaitu memberikan sesi bimbingan individual untuk murid yang memerlukan dukungan dalam pengembangan akhlak. Yang ketiga, kegiatan berbasis akhlak, yaitu mengadakan kegiatan seperti ceramah, diskusi kelompok, dan drama religi untuk memperkuat nilai-nilai akhlak. Nah, inilah foto-foto kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan penilaian akhlak dan iman dan pendampingan spiritual. Selanjutnya yaitu foto kegiatan anak berceramah tentang agama dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Yang kedua adalah sikap mandiri, yaitu nilai mandiri menekankan pentingnya kemandirian baik bagi guru maupun murid. Guru yang mandiri mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif dan terus-menerus mengembangkan diri tanpa selalu bergantung pada arahan dari luar. Murid yang mandiri didorong untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan adalah yang ketiga adalah sikap mandiri. Kelas mandiri dan tanggung jawab dalam pendidikan agama Islam. Aktivitasnya adalah kelompok tahfidz mandiri. Setiap murid dibagi dalam kelompok tahfidz yang bertemu setiap minggu untuk menghafal Al-Quran tanpa kehadiran guru. Yang kedua, proyek ibadah mandiri, yaitu setiap murid diberikan proyek individu untuk membuat jurnal ibadah harian dan mempresentasikannya di akhir semester. Inilah dia foto kegiatan kelompok tahfidz mandiri. Ketiga yaitu sikap reflektif, yaitu reflektif berarti selalu melakukan evaluasi diri dan proses pembelajaran untuk menemukan kekuatan dan kelemahan, serta mencari cara untuk terus memperbaiki diri. Guru yang reflektif secara rutin merenungkan praktik mengajarnya dan berusaha meningkatkan kualitas pengajarannya. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan adalah yang keempat adalah sikap reflektif, yaitu evaluasi diri dan pengembangan profesional. Yang saya lakukan adalah membuat jurnal reflektif, yaitu menulis jurnal reflektif mingguan untuk mencatat pencapaian dan tantangan serta mencari solusi untuk perbaikan. Yang kedua adalah pelatihan dan workshop, yaitu mengikuti pelatihan dan workshop keagamaan secara berkala untuk pengembangan kompetensi profesional. Yang ketiga yaitu sesi feedback, yaitu mengadakan sesi feedback dengan murid dan rekan guru untuk mendapatkan masukan yang membangun. Inilah dia contoh kegiatan refleksi dengan guru dan murid dan pelatihan dan workshop. Yang keempat yaitu sikap kolaboratif, yaitu kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama antara guru dengan murid, sesama guru, orang tua, dan pihak-pihak lain dalam komunitas sekolah. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung perkembangan murid secara komprehensif. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan adalah yang keempat yaitu sikap kolaboratif. Program yang saya lakukan adalah mengadakan kolaborasi dengan guru, murid, dan orang tua. Aktivitasnya adalah pertemuan bulanan, yaitu mengadakan pertemuan bulanan dengan orang tua untuk membahas perkembangan spiritual dan akademik murid. Yang kedua yaitu mengadakan workshop keagamaan, yaitu menyelenggarakan workshop bersama antara guru, murid, dan orang tua untuk memperdalam pemahaman agama.
foto kegiatan yang saya lakukan, yaitu pertemuan bulanan dengan orang tua dan workshop keagamaan. Yang kelima adalah sikap inovatif, yaitu inovatif berarti selalu mencari cara baru dan kreatif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Guru yang inovatif terbuka terhadap perubahan, teknologi baru, dan metode pengajaran yang dapat membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik bagi murid. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan adalah yang kelima yaitu sikap inovatif, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama. Aktivitasnya adalah aplikasi pembelajaran Islam, yaitu menggunakan aplikasi interaktif untuk belajar tajwid, doa, dan Islami. Yang kedua yaitu platform pembelajaran daring, yaitu mengembangkan platform daring untuk akses materi agama dan diskusi kelas secara online. Yang ketiga yaitu laboratorium kreativitas Islami, yaitu mendirikan laboratorium kreativitas Islami di sekolah di mana murid dapat bereksperimen dengan seni Islami, kaligrafi, dan nasyid. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan adalah foto kegiatan yang saya lakukan, yaitu dengan kegiatan pembelajaran tajwid dan laboratorium kreativitas Islami. Jika saya menjadi kepala sekolah dan sudah berjalan 3 tahun, maka rencana dan kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama yaitu rencana jangka pendek 3-6 bulan. Saya akan melakukan asesmen awal, yaitu melakukan evaluasi awal terhadap kondisi sekolah, meliputi sarana prasarana, kurikulum, kinerja guru, dan prestasi siswa. Yang kedua, saya akan melakukan peningkatan kompetensi guru, yaitu menyusun program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam metode pembelajaran inovatif dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, saya akan melakukan komunikasi dan kolaborasi, yaitu membentuk tim komunikasi yang efektif antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa, mengadakan pertemuan rutin dengan staf dan guru untuk mendiskusikan perkembangan dan masalah yang dihadapi. Yang keempat, saya akan melakukan peningkatan kedisiplinan dan motivasi siswa, yaitu menerapkan program kedisiplinan yang jelas dan adil, mengadakan kegiatan motivasi seperti lomba akademik dan non-akademik, serta penghargaan bagi siswa berprestasi. Selanjutnya yaitu rencana jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun. Yang pertama, saya akan melakukan pengembangan kurikulum, yaitu melakukan review kurikulum untuk memastikan relevansi dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum. Yang kedua, peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, yaitu merencanakan dan mengajukan proposal perbaikan dan pengadaan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas. Yang ketiga yaitu program pengembangan ekstrakurikuler, yaitu meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat siswa di berbagai bidang. Yang keempat yaitu kemitraan dengan komunitas dan industri, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti komunitas perusahaan dan lembaga pendidikan lainnya untuk program magang, seminar, dan kegiatan edukatif lainnya. Selanjutnya yaitu rencana jangka panjang 1-3 tahun. Yang pertama, saya akan melakukan meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, yaitu menyusun strategi peningkatan prestasi akademik melalui program pembinaan intensif dan bimbingan belajar. Selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk aktif dalam kompetisi tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu pengembangan sekolah berbasis IT, yaitu membangun sistem informasi manajemen sekolah yang terintegrasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Yang ketiga yaitu pengembangan profesionalisme guru, yaitu mendorong guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti sertifikasi profesional. Selanjutnya yaitu membuat program monitoring dan coaching bagi guru junior oleh guru senior. Yang keempat yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan. Selanjutnya yaitu menetapkan sistem feedback dari guru, siswa, dan orang tua untuk perbaikan terus-menerus. Jika saya menjadi pengawas sekolah dan sudah berjalan 3 tahun, rencana dan kegiatan yang akan saya lakukan adalah yang pertama yaitu rencana jangka pendek 3-6 bulan. Yang pertama, saya akan melakukan asesmen awal dan pemetaan sekolah.
yaitu melakukan evaluasi awal terhadap kondisi sekolah-sekolah yang diawasi, mencakup aspek akademik, manajemen, sarana prasarana, dan kesejahteraan guru serta siswa. Yang kedua, saya akan melakukan peningkatan kompetensi guru, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi guru dan menyelenggarakan workshop atau pelatihan yang relevan. Selanjutnya, mendorong guru untuk mengikuti program-program pengembangan profesional. Yang ketiga, saya akan melakukan monitoring dan evaluasi rutin, yaitu mengadakan kunjungan rutin ke sekolah-sekolah untuk memantau kegiatan belajar, mengajar, dan administrasi. Selanjutnya, saya akan melakukan menyusun laporan hasil monitoring sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, saya akan melakukan penguatan komunikasi, yaitu membangun komunikasi yang efektif antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, mengadakan pertemuan rutin dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan isu-isu penting dan perkembangan sekolah. Selanjutnya yaitu rencana jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun. Yang pertama, saya akan melakukan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, yaitu mendukung sekolah dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tantangan zaman. Selanjutnya, mendorong implementasi metode pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas sarana prasarana, yaitu mendorong sekolah untuk mengajukan proposal perbaikan dan pengadaan fasilitas pendidikan. Selanjutnya yaitu memfasilitasi akses sekolah-sekolah ke sumber daya yang diperlukan untuk perbaikan fasilitas. Yang ketiga, saya akan melakukan program pendampingan dan pembinaan, yaitu membentuk program pendampingan bagi kepala sekolah dan guru dalam mengelola dan mengembangkan sekolah. Selanjutnya, menyediakan bimbingan khusus bagi sekolah-sekolah yang memiliki kinerja rendah. Yang keempat, yaitu saya akan melakukan pengembangan ekstrakurikuler dan karakter siswa, yaitu mendorong sekolah untuk mengembangkan program ekstrakurikuler yang bervariasi dan berkualitas. Selanjutnya, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya yaitu rencana jangka panjang, yaitu 1 sampai 3 tahun. Yang pertama, saya akan melakukan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, yaitu membantu sekolah dalam menyusun strategi peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa. Selanjutnya, mendorong partisipasi siswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik. Yang kedua, yaitu saya akan melakukan peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, yaitu mendorong kepala sekolah dan guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti sertifikasi profesional. Selanjutnya, mengadakan program monitoring dan kepala sekolah baru oleh kepala sekolah yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, pengembangan sistem IT dan manajemen sekolah, yaitu membantu sekolah dalam mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan administrasi sekolah. Yang keempat yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang telah dijalankan di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu mengumpulkan feedback dari sekolah-sekolah untuk perbaikan berkelanjutan dan menyusun rencana dan tindak lanjut. Terima kasih. Salam guru penggerak.